Ahmad Sahroni benar-benar kena mental, teman-teman. Ditantang debat oleh Sri Kandi kita. Sri Kandi yang berani bicara tentang kebenaran, yaitu salsa. Ahmad Sahroni ketar-ketir mundur dari debat di TV nasional. Jadi tikus curut, teman-teman. Dan sekarang Ahmad Sahroni dirujak netizen, dirujak warganet. Selain itu ya teman-teman ya, omongan dari Kang Deddy Mulyadi tentang oknum pejabat korup, oknum pejabat yang suka jilat sana, jilat sini, terbukti teman-teman. Seperti apa videonya? Ini dia videonya. Pusing banget ngeliat karyawan yang kurang ajar sama yang memberi gaji loh. Urut dada banget ngeliat perwakilan rakyat tapi arogannya bukan main, kurang ajarnya bukan main. Anda ini perwakilan rakyat atau perwakilan partai sih? Kok kayak gak di pihak kita gitu loh. Kalau ngeliat sosial media Bapak apalagi, lihatnya itu kayak bukan perwakilan rakyat gitu. Itu sosial media kayak lambe turah jatuhnya. Pak, rakyat itu gak kurang kerjaan dan gak gila yang gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba mengkritik sebegitunya. Pasti ada sebabnya. Emangnya DPR tuh gak masuk akal? Kerja gak pakai akal, pendapatan juga gak masuk akal. Emang lucu banget sih gak masuk akal gimana ceritanya parlemen pendapatannya bisa puluhan kali lipat dari rakyat biasa. Padahal harapan kita kalian bisa loh memperjuangkan kesejahteraan kita. Tapi rasa-rasa sekarang ya DPR itu bukan perwakilan rakyat, tapi kalian itu kayak menantangi kita, memusuhi kita, dan gak mau gitu dari pihak kita. Bapak bilang rakyat tolol, tapi Bapak diajak debat, Bapak gak berani. Bapak bilang Bapak juga belum pinter. Terus maksudnya gimana nih? Bapak tuh jangan serakah, kalau misalnya udah nggak pinter, terus habis itu kinerjanya juga loyo, jangan arogan juga, masa semua keburukan diborong. By the way buat teman-teman, aku suggest kalian buat nonton video kakak yang ini bagus banget, argumentasi dari kakaknya ini benar-benar mewakili hati rakyat banget. Sahroni ditantang beradu debat soal tunjangan fantastis anggota DPR oleh diaspora Indonesia. Tidak menjawab tantangan debat, Sahroni memilih berkomentar di media sosial. Tunjangan fantastis yang diterima anggota DPR terus menjadi perbincangan panas di masyarakat. Di sosial media, banyak warga membagikan protes mereka terhadap berbagai fasilitas mewah yang diterima anggota DPR yang dinilai sangat kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Diaspora Indonesia, Salsa Erwina Huta Galung menyebut, kesenjangan penghasilan anggota DPR dengan penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia sangat jauh. Di Singapura, datanya gaji UMR individu, masyarakat UMR nih ya, berarti kan itu standar ya, itu gaji parlemennya hanya 2,6 kali lipat lebih besar dibandingin dari UMR. Di Malaysia, ini salah satu data tertinggi yang aku lihat ya, di Asia juga, yaitu 9 kali lipat Kak. Nah, sedangkan di Swedia atau deket banget nih sama Denmark ya, tempat aku tinggal, itu hanya berbeda 1,9 kali lipat. Jadi memang kesenjangannya nggak jauh agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Tapi Kak, di Indonesia, bayangkan UMR kita secara nasional kalau dirata-ratakan itu hanya 3,5 juta per bulan. Dibandingkan dengan take home pay yang hampir 120 juta, itu 34 kali lipat. Ini kesenjangan yang luar biasa besar. Kedua, masalah keadilan ya Kak. DPR itu nggak bayar pajak dengan penghasilan sebesar itu, fasilitas yang luar biasa, patwal, staf, tunjangan rumah, tunjangan telepon sampai berjuta-juta, mereka tidak membayar pajak. Kita bandingkan dengan masyarakat yang sebelum kita terima gaji, itu pajak kita udah dipotong langsung. Belum lagi baru disahkan, PPN mau naik, PBB naik secara brutal dan membabi buta ya, sampai 1000 kali lipat gitu di beberapa daerah. Jadi memang ini benar-benar kelihatan banget Kak, secara terang benderang seperti matahari, bahwa masyarakat dicekik habis-habisan, tapi pemerintah kita hidup dengan bermandi-mandi kemewahan. Menurut aku, ini ketidakadilan yang luar biasa besar. Kesal dengan gaya hidup anggota DPR yang dinilai tidak berempati, Salsa pun menantang Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni untuk beradu debat. Ahmad Sahroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu.
kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi, nggak punya empati mereka semua soalnya. Tidak menjawab tantangan debat Salsa, tapi Ahmad Sahroni memilih berkomentar di akun sosial medianya. Dalam unggahannya, Sahroni bilang tidak akan meladeni ajakan debat itu. Ia juga mengunggah tangkapan layar Salsa saat tengah live bersama Kompas TV. Sahroni bertanya apakah Salsa sedang lomba debat di Denmark. Namun unggahan itu tidak bertahan lama. Kurang dari 24 jam, Sahroni sudah menghapus 2 unggahannya terkait Salsa. Iya, bahkan kayaknya akun aku udah diblok ya, karena mungkin begitu banyak mention kepada wakil rakyat kita yang satu itu, dan dia sudah balas kalau katanya dia nggak akan menerima ajakan debat itu karena dia masih bodoh dan masih perlu belajar. Ya menurutku kalau memang dia merasa bodoh, maka itu bukan tempat yang baik ya untuk dia mengatakan orang-orang yang mau membubarkan DPR itu ya cenit gitu ya. Itu udah nggak masuk akal banget. Dan yang kedua, kalau memang bodoh, saat kita bodoh kak, aku pun nggak tiba-tiba jadi mewakili Indonesia di lomba debat dunia kan. Itu kan ada proses untuk aku bisa menjadi semakin baik. Harusnya dia mau belajar gitu. Dan yang aku pertanyakan di sini adalah pertanggungjawabkan kata-katanya dan kesombongannya menantang masyarakat dengan begitu arogannya dia. Tunjangan fantastis anggota Dewan menjadi perhatian masyarakat di tengah sulitnya perekonomian dan efisiensi yang dirasakan saat ini. DPR dituntut untuk berempati dengan tidak semakin membebani rakyat. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man sultan gitu. Motornya, mobilnya, wah, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Jangan scroll video ini, kita berikan perhatian kita kepada Mbak Salsa Erina yang saat ini sedang berdebat dan berseteru dengan seorang anggota DPR bernama Ahmad Sahroni. Salsa Erina ya memberikan videonya, memberikan aspirasinya, yang menantang debat anggota DPR yang saat ini didemo oleh masyarakat melalui video yang viral tersebut dan ditanggapi dengan sangat lambat oleh anggota DPR. Sangat lambat menurut saya teman-teman. Seharusnya ketika video itu FYP dan naik viral teman-teman, seharusnya mendapatkan undangan dan tantangan itu dilayani teman-teman. Apa salahnya masyarakat mengajak debat anggota DPR ya? Ketika masyarakat mampu memahami sisi formil dan materi yang membuat DPR di demo, harusnya itu ditanggapi, bukan diintervensi. Dalam videonya Mbak Salsa Erina mengatakan kepada kita semua bahwa saat ini bukannya ditanggapi tetapi melainkan malah ingin diintervensi. Keluarganya didatangi teman-teman ke Jawa sana teman-teman ya, dan Mbak Salsa Erina itu menyampaikan dalam videonya, jangan ancam keluarga saya dan jangan sentuh keluarga saya. Apabila kalian berani-berani menyentuh keluarga saya, maka akan saya habisi kalian. Seberani itu teman-teman masyarakat ya. Ini bentuk kepedulian yang nyata loh kepada negara kita loh. Kepedulian seperti ini sangat jarang teman-teman. Jadi ketika muncul kepedulian seperti ini teman-teman, maka kita harus memberikan dukungan kepada mereka semua yang berani menanggung resiko-resiko politik. Di sana terjadi konflik antara Salsa dengan yang namanya Ahmad Sahroni ya, masyarakat dengan pejabat politik. Di dalam konflik tersebut ya, tidak ada yang namanya konflik kepentingan, karena kepentingan masyarakat menyampaikan aspirasinya, bukan kepentingan pribadi ya, bukan kepentingan golongan. Berbeda dengan di seberang sana. Di seberang sana ada pejabat politik yang jelas memiliki kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan politik. Kepentingan politik yang bersumber daripada ketum partainya. Secara umum begitu teman-teman ya. Karena anggota DPR ini ya tidak bisa menjalankan apapun kecuali atas perintah ketua umumnya. Itu sudah disampaikan loh oleh Bapak Bambang Pacul. Udah nggak usah debat lagi. Tanya sama Bapak Bambang Pacul. Kita viralkan Bapak Bambang Pacul. Kenapa beliau mengatakan di sini Korea semua? Kalau dari atas sudah perintah, Korea ini siap menjalankan. Apa maksudnya seperti itu? Yang kami coblos kalian, anggota DPR. Kami nggak nyoblos ketua partai. Kami nggak nyoblos ketum. Yang kami coblos kalian, nama kalian di kertas suara itu. Jangan sampai nanti kami mengosongkan kertas suara itu di pemilihan ke depan. Apa yang terjadi ketika itu dikosongkan? Nggak akan ada lagi DPR di sini ya. Kami masih mencintai DPR supaya DPR ini berubah, revolusi mental. Perhatikanlah keinginan rakyat, perhatikanlah kepentingan rakyat. Apa aspirasi kami ya? Aspirasi kami menginginkan kalian sebagai anggota DPR menciptakan undang-undang yang bagus, bukan malah melemahkan seperti undang-undang BUMN ya, seperti undang-undang itu ya, yang mana sekarang ini BUMN itu komisaris
beberapa pejabatnya tidak lagi wajib melaporkan kekayaannya kepada negara, dan kerugian dan keuntungan BUMN adalah keuntungan dan kerugian BUMN itu sendiri. Kalian bagaimana bisa menciptakan undang-undang seperti itu? Yang kalian kelola itu aset negara yang kalian kelola, bukan aset kalian pribadi. Kecuali yang kalian kelola adalah aset pribadi, maka kalian tidak usah wajib memberikan laporan kepada negara ini ya. Dan kemudian bagaimana tentang rancangan undang-undang perampasan aset? Ya, kami masyarakat Indonesia sedih melihat hukum di Indonesia ini seperti ini ya. Itulah aspirasi kami. Generasi penerus bangsa, kita semua udah muak, udah geli, udah jijik sama pemerintah yang mau... Yes, akhirnya muncul juga Sri Kandi luar biasa, namanya Kak Salsa. Ya Allah, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Orang pinter, orang berani, orang hebat yang berani bersuara di tengah kisruhnya masalah per DPR-an ini. Salut banget akan keberanian Kak Salsa. Aku senang banget sebagai perempuan, aku bener-bener bangga sama Kak Salsa. Apalagi Kak Salsa sekolahnya tinggi, juga prestasinya luar biasa. Keren banget Kak Salsa. Terima kasih sudah bersuara untuk rakyat kecil kayak aku. Aku sangat merasa terharu dan juga amazed banget sama Kak Salsa. Dan pastinya aku tunggu ya, aku tunggu Pak Sahroni ini ditunggu loh sama Kak Salsa perdebatannya. Kemarin ngata-ngatain kita tolol ya kan, ngata-ngatain rakyat biasa itu TOLOL. Sekarang giliran ditantang, nggak tahu di mana rimbanya ya kan. Buat Kak Salsa dan siapapun orang-orang yang mau bersuara buat rakyat kecil, semoga Allah selalu melindungi kita semua dan kebenaran segera bisa ditegakkan dan keadilan bisa ditegakkan buat rakyat Indonesia. Semangat. Gempar berita soal Ahmad Sahroni. Pastinya kalian udah tahu berita ini beberapa jam yang lalu ya. Ada seorang wanita di luar negeri yang bernama Kak Salsa ya. Dia bukan orang sembarangan. Akhirnya dia bersuara untuk rakyat ya, membela rakyat karena perkataan dari Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia itu tolol kalau mau membubarkan DPR. Dan yang lebih gemparnya lagi, yang lebih duluan menghubungi si Kak Salsa ini adalah pihak dari Kompas TV ketimbang anggota DPR. Akhirnya beberapa jam yang lalu Kak Elsa menyuarakan aspirasinya di salah satu stasiun TV tersebut ya, mewakili suara rakyat biar si Ahmad Sahroni ini keluar gitu loh. Jangan cuma bersembunyi ya. Buat teman-teman semua, ayo kita support Kak Salsa ya, biar berita ini tetap di-up terus, biar naik terus, biar si Ahmad Sahroni cepat keluar dan mau diajak berdebat secara profesional. Buat Bapak Ahmad Sahroni ya, sebagai karyawan masyarakat, aduh mending keluar deh Pak, mending langsung berdebat aja sama Kak Salsa. Ahmad Sahroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku habisin kalian. Aku dapat... Come on, cuma ditantangin ada debat kok. Apa salahnya? Hanya pengen berstatement, terus nggak ada yang nantangin, terus orang semua harus diam aja, nggak boleh marah, harus mendukung statement-statementnya yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia itu tolol. Semakin Anda berucap, semakin membuat rakyat marah. Anda sampai di titik ini pun karena rakyat. Jangan membuat rakyat lebih marah. Sekedar ditantangin debat. Makanya kalau mau membuat statement tuh dipikir dulu resikonya apa. Ya. Jangan mentang-mentang merasa pejabat, merasa lebih tinggi dari rakyat, lalu semena-mena pada rakyat. Belum hukuman dari Tuhan itu, baru ditantangin, udah kebingungan seperti itu. Sosok Salsa Erwina tiba-tiba menjadi sorotan di jagat maya setelah dengan berani menantang anggota DPR RI Ahmad Sahroni untuk berdebat secara terbuka guys. Tantangan itu muncul sebagai respon atas pernyataan Sahroni yang menyebut orang tolol bagi mereka yang menginginkan pembubaran para anggota dewan. Dalam videonya, wanita yang merupakan juara debat se-Asia Pasifik pada 2014 ini mengaku sudah muak dengan anggota dewan, khususnya Sahroni yang dengan entengnya menyebut masyarakat yang ingin membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Dengan cepat video Salsa pun viral dan mendapat banyak perhatian dari netizen guys. Mereka pun langsung menyerbu akun IG Sahroni agar sang anggota dewan itu menanggapi tantangan Salsa yang saat ini menetap di Denmark. Namun sesuai dengan prediksi, Sahroni justru menolak tantangan tersebut dengan alibi dirinya masih bodoh. Aneh nggak akan ladenin orang yang ngajak debat Aneh. Aneh mau bertapa dulu biar pinter, karena Aneh masih blow on. Aneh ini masih bego, tulis Sahroni di IG pribadinya Rabu 27 Agustus 2025. Tentunya respon Sahroni ini mendapat kritikan tajam dari warganet. Jangan banyak alasan pak, gentle jadi laki-laki. Tuh dilawan yang ngajak debat, jangan lari. Gimana menurut kalian guys? Siapa yang baru tahu ternyata pejabat itu punya tunjangan pajak, alias pajaknya dibayarin negara, dan itu berarti pajaknya juga dibayarin pakai duit rakyat.
Jadi gaji pejabat itu utuh 100% utuh. Sementara kita yang rakyat kecil, beli beras, beli minyak, bayar listrik, punya rumah, punya motor, punya mobil, semua kena pajak. Gak ada ampun guys. Keadilan ini di mana sih? Kenapa rakyat yang gajinya tidak seberapa ini wajib potong gaji buat pajak? Setiap hari pada khawatir mikirin sisa gaji cukup apa enggak sampai akhir bulan. Tapi yang kaya, kayak pejabat-pejabat kita malah aman karena difasilitasi negara, dikasih tunjangan pajak. Gila nggak sih? Ya Allah, nggak adil banget ini. Bukannya gak bersyukur ya, sakit hati banget ngelihat rakyat Indonesia ketimpangan, si kaya dan si miskinnya itu bukan jauh lagi sih ini, tapi sangat jauh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bullshit. Pemerintahan macam apa Indonesia ini? Kalian ini anggota DPR dipilih oleh rakyat, jangan balik menghantam rakyat. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Bapak jangan lupa bahwa Bapak dipilih itu dari DPR. Jangan kembali menghantam DPR, Pak. Nah, itu si Bapak sadar kalau dipilih sama DPR nggak boleh balik menghantam DPR. Lah, Bapak anggota DPR dipilih rakyat, jangan balik menghantam rakyat, Pak. Gitu aja kok nggak bisa, Pak. Itu Bapak ngomong bisa. DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh. Di situ Anda mengalami sesat logika. Iya, Pak. Selama ini saya mah emang logika sesat, Pak. Sesat logika saya, kebalik. Tapi rakyat jelata di Indonesia keren juga ya, bisa menggaji 3 juta per hari untuk seluruh anggota DPR. Kalau nggak salah ada 580 anggota DPR Republik Indonesia. Beserta bonusnya, beserta tunjangannya, beserta pajaknya, beserta berasnya, bensinnya, tunjangan anaknya, tunjangan suami, tunjangan istri, dan segala macamnya. Jangan lupa, rumah tempat tinggal, rumah dinas pun tunjangannya dari rakyat jelata. Ingat Pak, Bapak dipilih rakyat, jangan kembali balik menghantam kepada rakyat. Kalian-kalian ini tidak teruntuk kedua Bapak ini aja ya, tapi untuk semua anggota DPR RI gitu ya. Kalian semua yang dulu ngemis-ngemis minta suara sama rakyat, ya, sama rakyat jelata, itu kemana? Gue bingung ini anggota-anggota DPR belakangan ini kenapa malah belak-belakan terang-terangan menunjukkan sifat aslinya gitu loh. Gue tahu pencitraan itu tidak bagus, tidak baik, dan tidak selalu berjalan mulus gitu ya. Tapi gue juga tidak menyangka kalau sifat asli mereka-mereka ini seperti ini, sebegininya gitu. Ini menurut mereka-mereka orang yang sekolah tinggi-tinggi itu cuman mereka atau gimana? Apa mereka lupa kalau anggota DPR itu juga masih ada yang lulusan SMA? Gue mau nanya deh, serius gue nanya pakai nada tokek ya. Gue mau nanya, anggota DPR tuh bisa nggak sih kalau mau menjabat sebagai anggota DPR itu harus ada tesnya dulu, kayak CPNS, kayak tes BUMN, kayak tes lah, pokoknya tes. Gue bingung belakangan ini kenapa pemerintah kita, pejabat kita, DPR kita itu semuanya ngeblunder gitu. Kenapa? Bisa serentak sama semua, ngeblunder itu sama semua. Gue tuh bingung kenapa DPR singkatannya itu bisa Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa DPR itu nggak dapur aja gitu loh, biar dapurnya tetap ngebul. Kayaknya itu lebih cocok gitu daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat yang mana yang diwakilkan? Gue sebagai rakyat tidak merasa diwakilkan. Jangankan gue, rakyat-rakyat miskin yang seharusnya memang diayomi oleh para pejabat kita, merasa diayomi apa tidak? Merasa diwakilkan apa tidak? Jujur aja ya, jujur nih, gue bukannya gimana-gimana. Tapi kalau orang-orang yang kayak gue, mau bensin naik, beras naik, apapun naik, gue pasti akan tetap bisa mengusahakan agar tetap terbeli. Mau gimana pun itu pasti akan gue beli. Tapi bagaimana dengan rakyat-rakyat yang jauh di bawah gua, dengan rakyat-rakyat yang di kolong jembatan, dengan rakyat miskin, dengan guru-guru honorer yang cuma 200.000 per bulan, bahkan udah 200.000 per bulan, turunnya 3-4 bulan baru cair. Tolong dong, wakil rakyat tuh yang bener-bener aja gitu loh. Jangan jangan tertawa di atas penderitaan yang katanya wakil rakyat. Rakyat yang mana yang kalian wakilkan? Gue mulai makin menyadari ya kalau anggota-anggota pemerintahan kita ini jangan-jangan terpilih bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka berkompeten, bukan karena mereka memang ingin mendedikasikan diri, jiwa raganya untuk negara, untuk rakyat gitu ya. Tapi mereka terpilih itu karena apa? Serangan fajar. Tolong itu yang namanya fajar, jangan nyerang-nyerang. Kalian itu digaji dari rakyat. Ibarat kata bahasa kasarnya, kalian bisa makan itu karena uang dari kami, berkat uang dari kami. Nggak peduli, mau sebelum kalian menjabat DPR itu kalian sudah kaya raya, sudah konglomerat dan apapun itu gitu. Tidak peduli, kalian menerima gaji, kalian bisa hidup mewah dan bisa segala macamnya, itu uang dari kami, uang dari rakyat yang katanya rakyat jelata. Sebenarnya gue pribadi nggak sakit hati dibilang rakyat jelata, karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut KBBI, rakyat jelata itu artinya orang biasa, bukan konglomerat. Dan memang betul, saya bukan konglomerat, saya orang biasa. Jadi memang saya rakyat jelata. Tapi jangan dikonotasikan rakyat jelata itu kayak dikonotasikan sebagai orang yang bener-bener miskin banget. Nggak gitu dong, nggak kayak gembel, nggak gitu. Jangan terlalu arogan Pak, jangan terlalu sombong. Kalian-kalian ini kalau membuat statement di TV, di berita, di wawancara, dimanapun itu, mikir dulu nggak sih? Gaji kalian tuh 3 digit loh, 100-200 juta loh. Coba tunjukkan kualitasnya. Jangan jadi kualitas kayak orang yang malah tidak berpendidikan dan tidak mengenyam sekolah gitu. Saya keliling
Bekasi, Kerawang, dari Purwakarta sampai Bogor, Depok. Kemajuan pembangunan ini luar biasa. Industri di mana-mana. Properti tumbuh dengan pesat. Hotel-hotel berdiri tegak. Cuman sayang, gak berimbang dengan pertumbuhan lingkungan. Yang sini hotelnya mewah, yang sini apartemennya mewah, yang sini komplek perumahan mewah, yang sebelahnya kampung yang tidak pernah berubah. Rumahnya mau pada roboh, akses rakyat terhadap kesehatanmu susah. Bener enggak? Saya ini silahkan ngomong di mana-mana. Caranya begini, ini ngomong puasa. Pemerintah itu punya kewajiban untuk melindungi 8 asnaf sebagai mustahik zakat. Fakir miskin, anak yatim, orang terlantar, janda tua, itu bagian pemerintah. Janda muda, urusan Pak Ustadz. Itu saya menyampaikan saran ke Bupati Wali Kota. Kalau bangun industri itu yang pertama dia bayar pajak pembebasan tanahnya BPHTB. Habis itu bayar PBB. Habis itu bayar IMB. Bahkan ada satu perusahaan properti yang bayar IMB-nya tahap pertama mencapai 150 miliar. Habis itu bayar apalagi pajak hotel dan restorannya. Pajak apartemennya. Yang pemerintah yang adil bagaimana? Uang yang dikumpulkan dari pajak itu jangan dulu dipakai tunjangan pegawai, jangan dipakai meningkatkan honor dulu aparatur, fokuskan dulu itu bangun kampung di sebelah yang dekat perumahan mewah itu. Agar apa? Perumahan mewah boleh berkembang, kampung-kampung harus mulai mewah semuanya. Karena uang dari pajaknya cukup. Saya katakan kalau dari pajak IMB saja 150 miliar, pajak reklame saja 30 miliar, itu bangun berapa puluh kampung selesai. Selesaikan itu. Tidak boleh ada orang yang sakit tidak pergi ke rumah sakit, tidak boleh ada anak-anak miskin tidak sekolah, tidak boleh ada rumah roboh, tidak boleh ada lingkungan kumuh. Bagi saya seorang pemimpin walaupun umrohnya tiap tahun, ketika ada orang sakit tidak bisa dirawat di rumah sakit karena tidak ada biaya dan meninggal karena tidak dirawat, dosa besar.